Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah negara itu merencanakan masa depannya? Itu nggak terjadi gitu aja loh, ada yang merancang. Nah, di Indonesia, arsitek utamanya adalah sebuah lembaga bernama Bappenas. Hari ini kita bakal intip cetak biru yang lagi mereka bangun. Gimana coba merencanakan masa depan buat lebih dari 280 juta orang? Kedengarannya rumit banget ya. Tapi jawabannya ternyata ada di satu badan perencanaan pusat. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana Indonesia menjawab tantangan raksasa ini. Oke, untuk menjawab tantangan tadi, kita harus kenalan dulu sama yang namanya Bappenas. Anggap aja mereka nih arsitek utama di balik semua rencana besar Indonesia. Jadi nama resminya itu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Tapi biar gampang, bayangin aja mereka ini otaknya negara. Mereka bukan cuma mikirin, oke kita bangun jalan di sini, gedung di situ. Bukan, jauh lebih dari itu. Mereka yang merancang seluruh kerangka kerjanya, biar negara ini majunya terarah dan gak asal-asalan. Dan jangan salah, lembaga ini bukan baru kemarin sore loh. Cikal bakalnya itu udah ada dari tahun 1947. Bayangin, gak lama setelah kita merdeka. Ini menunjukkan kalau dari dulu, para pendiri bangsa kita itu udah punya visi bahwa negara ini harus dibangun dengan rencana. Udah jadi bagian dari DNA Indonesia sejak awal. Nah, sekarang kita lihat gimana cara kerja mereka. Kita mulai dari skala yang paling gede dulu ya, yaitu gimana Bappenas mengadopsi target-target global. Jadi gini, Bappenas itu kerjanya nggak di ruang hampa. Mereka melihat apa yang jadi target dunia. Contohnya, ada yang namanya SDGs, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari PBB. Isinya macam-macam, mulai dari pengentasan kemiskinan sampai aksi iklim. Nah, tugas Bappenas itu menerjemahkan semua tujuan global ini jadi aksi nyata yang pas buat kondisi di Indonesia. Terus ada hasilnya nggak? Ada dong. Coba lihat angka ini. Sampai tahun 2022, Indonesia itu udah berhasil mencapai lebih dari 69% dari target-target SDGs itu. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini bukti nyata kalau perencanaan yang matang itu benar-benar bisa membawa hasil. Tapi, ya tentu saja perjalanannya masih panjang. Masih banyak PR-nya, tantangan-tantangan besar masih ada di depan mata. Isu soal kelaparan, kesehatan, menjaga kota biar tetap nyaman, sampai melindungi laut dan daratan kita, wah, ini semua butuh kerja ekstra keras. Oke, dari yang sifatnya global dan agak abstrak, sekarang kita zoom in ke sesuatu yang super konkret dan super masif. Apa itu? Ya, Ibu Kota Nusantara alias IKN. Nah, Bappenas ini salah satu pemain kuncinya di proyek IKN. Dari awal banget, dari studi kelayakan sampai bikin master plan-nya, mereka terlibat penuh. Ini kan bukan cuma soal memindahkan kantor pemerintahan ya, tapi ini soal visi pemerataan pembangunan buat seluruh Indonesia. Dan Bappenas itu benar-benar jadi arsitek di balik semua ini, memastikan setiap detailnya dipikirkan matang-matang. Dan visi ini tergambar banget dari kutipan Pak Bambang Susantono. Ibu Kota Nusantara akan dibangun menjadi kota untuk semua. Kota dunia untuk semua. Keren ya? Jadi ini bukan lagi soal memindahkan ibu kota, tapi soal membangun sebuah peradaban baru. Sebuah kota yang bisa jadi contoh, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Terus apa sih artinya kota untuk semua itu? Nah, ini dia. Dijabarkan jadi pilar-pilar yang lebih praktis. Kota yang inklusif, artinya buat semua orang. Yang hijau, jadi ramah lingkungan. Yang cerdas, pakai teknologi canggih, dan pastinya berkelanjutan, jadi bisa bertahan buat jangka panjang. Lengkap banget? Oke, kita udah bahas rencana skala global, terus proyek fisik raksasa. Sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Dari bangunan fisik, kita pindah ke manusianya, ke orang-orang yang bakal menjalankan negara ini di masa depan. Karena logikanya simpel, punya rencana sehebat apapun, bangun kota secanggih apapun, kalau orang-orangnya nggak mumpuni, ya percuma kan? Nah, disinilah Bappenas menunjukkan lagi visi jangka panjangnya. Mereka juga berinvestasi pada infrastruktur manusia. Salah satu caranya lewat program beasiswa. Contohnya ini, mereka secara strategis mengirimkan para aparatur sipil negara buat sekolah lagi di kampus-kampus top. Ada yang ke National University of Singapore, ada juga yang di Monash University Cabang Indonesia. Ini bukan sekedar ngasih beasiswa biasa ya, ini benar-benar investasi, biar para perencana dan pelaksana pembangunan kita makin pintar. Dan proses seleksinya juga nggak main-main loh, super ketat. Mulai dari dapat nominasi dari kantornya, terus ada serangkaian tes akademik, tes bahasa Inggris, sampai wawancara mendalam. Tujuannya apa? Biar Bappenas yakin investasi ini jatuh ke tangan orang yang tepat, yang nantinya bisa kasih dampak besar buat Indonesia. Ini perencanaan skala mikro, tapi tujuannya makro banget.
Jadi, setelah kita lihat semuanya, dari skala global sampai ke individu, apa nih kesimpulannya? Kita jadi tahu kan gimana Bappenas itu kerjanya di semua level. Dari yang makro banget kayak target SDGs dunia, terus ke skala mega proyek seperti IKN, sampai ke yang paling mikro, yaitu mengembangkan kualitas satu persatu manusianya. Mereka benar-benar arsitek yang merancang masa depan Indonesia dari berbagai sisi. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Buat sebuah bangsa, sebenarnya mana sih yang lebih susah? Bikin rencananya atau menjalankan rencana itu? Bappenas udah membuat cetak birunya dengan sangat detail. Tapi kita tahu, tantangan terbesarnya seringkali ada di eksekusinya. Dan ini pertanyaan yang relevan bukan cuma buat Indonesia, tapi buat negara manapun yang punya mimpi besar.